Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari arsitektur connected. Nah, di mana pada video ini saya akan menjelaskan, penjelasan video itu agak sedikit panjang. Nah, di mana di sini nanti akan saya jelaskan penggunaan dari perintah SQL berupa insert, update, dan delete dalam satu form. Kemudian nanti akan saya tambahkan lagi form kedua untuk penggunaan perintah select. Nah, sebelumnya database dan tabel yang akan saya terapkan di sini adalah saya menggunakan database coba-coba, dan tabel yang akan digunakan adalah tabel barang. Ya. Nah, kita lihat tabel barang. Struktur dari tabel barang di sini ada 3 field, yakni kode, kemudian nama, di mana kode dan nama ini dia adalah tipe data varchar, artinya string, ya. Dan field ketiga adalah harga bertipe integer. Nah, jadi nanti saya akan melakukan penyisipan data, penyisipan record, mengedit record, kemudian menghapus record dari program dengan memanfaatkan komen. Nah, kemudian nanti di form kedua akan kita lakukan bagaimana menjalankan perintah select untuk mengambil record dari hasil query. Nah, saya nanti akan mendemokan pemanggilan perintah SQL tersebut dengan membandingkan ke dalam programnya. Nah, saya pastikan dulu untuk query ini adalah mengambil database coba-coba. Ya, database yang aktif adalah database coba-coba. Oke, kita masuk ke programnya. Nah, di sini untuk form 1, supaya tidak ambigu, untuk form 1 ini, di bagian judulnya saya tuliskan aja untuk insert, update, dan delete. Ya, nah, di bagian judul dari form. Nah, di mana pada form ini, form 1, saya akan menerapkan penggunaan insert, update, dan delete. Nah, coding yang akan saya gunakan di sini hanyalah coding yang simple. Mungkin nanti dari penjelasan coding ini, Anda bisa mengekspansi lebih jauh dengan mempelajari lebih jauh dengan berdasarkan lecture note yang sudah diberikan. Nah, di bagian codingnya juga sudah saya sediakan connection string, di mana pada video sebelumnya mengenai koneksi database dengan menggunakan connection string, ya. Nah, sudah dijelaskan di sana. Di sini sudah saya sediakan connection stringnya, ya. Nah, jadi setelah saya deklarasikan connection string dengan memanggil database coba-coba, kemudian koneksi tersebut saya open. Artinya koneksi database dibuka. Nah, sekarang untuk menyisipkan suatu record, saya sediakan satu tombol, nah, button 1, di mana button 1 ini nantinya akan digunakan untuk insert. Nah, saya ganti dulu di sini menjadi insert. Tombol ini akan menjadi tombol insert, ya. Nah, kemudian jika saya mengklik tombol ini, tombol insert, akan dilakukan penyisipan satu record. Nah, salahnya di sini kita harus memerlukan yang namanya comment. Nah, di bagian deklarasi variabel global, saya deklarasikan satu variabel, yakni SQL comment CMD. Nah, kenapa saya nyatakan CMD ini di variabel global? Karena nanti SQL comment ini akan digunakan di beberapa event yang berbeda. Ya, di mana di sini nanti CMD akan digunakan di event klik dari button 1. Nanti akan ada lagi tombol yang kedua untuk perintah update, tombol yang ketiga untuk perintah delete. Nah, CMD ini akan digunakan untuk beberapa prosedur event yang berbeda. Jadi cukup dideklarasi satu kali aja. Nah, kemudian di dalam button 1 saya nyatakan CMD sama dengan new SQL comment. Nah, saya akan tuliskan di dalam secara langsung dulu. Bisa Anda perhatikan, pendeklarasian objek dari SQL comment ini ada beberapa pilihan. Nah, saya gunakan pilihan yang ketiga nih, di mana parameter pertama saya akan menuliskan insert into nama tabel. Berarti di sini adalah TBL barang, ya, sesuai dengan yang ada di sini. Ya, barang aja ya. Oke, namanya adalah barang aja, tidak ada TBL-nya. Oke, saya update dulu. Jadi tidak ada TBL barang, hanya barang.
Kemudian value. Nah, di dalam value ini akan kita masukkan 3 nilai secara sequence: kode, nama, harga. Di mana kode dan nama adalah bertipe string, varchar, dan harga adalah integer. Nah, saya masukkan secara random dulu. Misalnya pertama, 1, 2, 3, untuk kode. Nama, misalnya di sini adalah gula. Kemudian integer, harga. Ya, yang ketiga adalah harga, tipe integer. Nah, misalnya di sini kita masukkan 25.000. Satu kurung, berikan kutip ganda, koma. SQL command ini akan dieksekusi dengan menggunakan connection string dari on. Nah, setelah itu titik koma. Nah, berikutnya perintah insert ini akan saya eksekusikan. Ya. Nah, mengeksekusikan tersebut bisa dengan menggunakan cmd execute non-query. Nah, di dalam lecture note sudah ada dijelaskan untuk mengeksekusi suatu perintah query ada 3. Execute non-query salah satunya. Kemudian ada lagi execute header dan execute scalar. Nah, execute non-query ini dikhususkan untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan delete. Nah, karena ini menggunakan perintah insert, maka di sini saya gunakan execute non-query. Oke, sebelum saya jalankan program ini, kita kembali lagi ke database ini. Kita akan lihat dulu isi dari tabel barang. Nah, coba saya masukkan, kita lihat isi dari tabel barang. Apakah sudah ada datanya atau tidak? Oke, tabel barang masih kosong. Belum ada record sama sekali. Nah, kita kembali lagi ke sini. Saya jalankan. Saya insert. Setelah itu, nggak terjadi apa-apa ya. Nah, kita coba cek dulu ke database-nya. Apakah recordnya sudah masuk atau tidak. Kita eksekusi ulang lagi. Nah, sudah masuk. Ya, kode, nama, dan harga. Nah, dari perintah ini, ya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa proses insert tersebut berhasil atau tidak? Oke. Nah, sebelum saya merombak lagi untuk bisa mengetahui apakah proses penyisipan ini berhasil atau tidak, kita kembali lagi ke sini. Misalnya, saya melakukan insert record kedua dari SQL Server. Insert into barang dengan value. Nah, misalnya di sini adalah 124. Misalnya garam 10.000. Kita eksekusi. Nah, akan muncul pesannya one rows affected. 1 record berhasil disisipkan. Ya, ada 1. Bagaimana kalau misalnya saya menyisipkan dengan kode 123? Sebelumnya sudah ada kan dengan kode 123, dan kode ini dia bersifat primary key. Maka harusnya error. Kita coba. Nah, gagal. The statement has terminated. Apakah ada record yang masuk? Harusnya tidak ada. Nah, kalau berhasil, dia akan memunculkan 1 record berhasil disisipkan, yang tadi memunculkan one rows affected. Nah, kita bisa memanfaatkan status tersebut dengan cara saya mendeklarasikan suatu variabel integer status sama dengan cmd execute non-query. Ini saya ganti menjadi 125, misalnya apa? Gula 2. Misalnya aja ya. Tadi gula, ini gula 2, mungkin jadi 30.000. Nah, setelah itu dia akan cek. Jika status lebih besar dari 0, maka munculkan kotak pesan berhasil. Jika tidak,
So gagal. Oke, nah. Kalau berhasil disisipkan, maka status ini akan lebih besar dari 0. Jika tidak, akan menyisipkan gagal. Nah, saya jalankan. Oke, saya klik insert. Berhasil disisipkan. Nah, berapakah nilai status ini? Nah, kita akan coba lagi dengan menampilkan status ini ke form. This.text sama dengan status.toString. Berapakah nilai statusnya? Ini saya ganti lagi menjadi 6 supaya tidak konflik dengan primary key. Nah, saya jalankan lagi. Nah, perhatikan di atas ini tulisannya belum berubah ya. Saya klik insert. Berhasil. Di atas form ini Anda lihat 0. Udah, dia memunculkan memunculkan 1, bukan 0. Ya, 1 artinya one rows affected. Satu record berhasil disisipkan. Oke. Nah, bagaimana kalau saya jalankan yang kedua kalinya lagi? Di mana yang kedua kali ini, kalau kita lihat isi dari tabel barang 126 sudah ada. Saya akan eksekusi lagi dan klik insert dengan 126. Harusnya tidak akan bisa masuk. Kita coba. Insert. Nah, di sini dia akan terjadi error. Ya, karena akan konflik ke primary key. Ya. Nah, jadi pastikan bahwa primary key tersebut tidak bentrok dulu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dari sini, apabila berhasil, status ini dia akan lebih besar dari 0. Oke. Nah, itu untuk yang insert. Nah, berikutnya yang update. Saya tambahkan lagi tombol yang kedua, button 2. Nah, saya namakan di sini adalah update. Ya. Nah, saya masuk. Oke, saya gandakan perintahnya dari button 1 ke button 2. Yang berbeda adalah penulisan query-nya. Nah, query ini akan saya ganti. Update barang. Jadi saya mengupdate tabel barang. Set. Apa saya update? Di sini nantinya saya akan melakukan pencarian berdasarkan kode. Kemudian saya akan ganti nama dan harganya. Nah, sekarang saya akan ubah untuk yang kode 125. Ya. Di mana gula 2 dan harga 30.000 akan saya ganti nilainya. Tuliskan update barang, set. Nama akan menjadi misalnya merica, harga menjadi 17.500. Kode sama dengan 125. Kita hanya mengganti query-nya ini aja. Ya. Nah, setelah itu, sisanya saya biarkan. Oke, kita coba lihat apakah hasilnya berhasil atau tidak. Update. Berhasil. Status bernilai 1. Artinya, one row affected. Nah, kita coba kembali ke database ini. Perhatikan untuk record ini ya. Apakah dia berubah menjadi merica dengan seharga 17.500 rupiah. Nah, berubah. Ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga untuk delete. Saya tambahkan tombol yang ketiga. Nah, di sini saya namakan delete.
Ya, teksnya adalah delete. Oke, kembali saya masuk. Kemudian saya kopikan. Kembali lakukan langkah yang sama. Saya hanya mengganti query-nya aja. Ya, saya ganti menjadi delete from barang where kode sama dengan. Nah, kita lihat lagi. Record mana yang mau kita hapus? Nah, misalnya di sini yang mau saya hapus adalah 126. Gula 3 seharga 30.000. Nah, saya akan hapus record dengan kode adalah 126. Kita hapus record dari tabel barang dengan kode adalah 126. Saya jalankan lagi codingnya. Delete. Berhasil. Satu record berhasil dihapus. Oke. Ya. Nah. Kemudian, bagaimana kalau saya menghapus ini? Delete from barang aja. Hanya ini. Kalau dengan kondisi sekarang, tadi untuk yang kode 126 sudah saya hapus, saya execute, nah sudah hilang. Tersisa 3 record. Ya, tersisa 3 record. Jika saya jalankan perintah delete from barang, apa yang terjadi? Apakah dia hanya menghapus 1 record, 2 record, atau semua record, atau terjadi error? Kalau dari perintah query ini dia menghapus semua record, artinya mengosongkan tabelnya. Oke, kita coba jalankan. Saya klik delete. Nah, coba Anda lihat, dia berhasil, dan nilai status ini adalah bernilai 3. Artinya, 3 record berhasil dihapus. Dia mengembalikan nilai 3 dari hasil execute non-query-nya. Oke. Saya tutup. Saya kembali lagi kemari. Saya jalankan. Hilang. Kosong. Tabelnya kosong. Nah, saya balik lagi kemari. Kita kembali ke insert lagi. Ya. Nah, kalau saya menuliskan ulang 1, 2, 3 gula seharga, misalnya di sini menjadi 12.000, koma, dalam kurung lagi, 124 garam, dalam kutip, koma, misalnya 24.000, koma lagi, dalam kurung, untuk kode 125, dengan nama merica, seharga 17.500.000. Nah, Anda perhatikan, saya menginsert ke dalam tabel value record pertama, record kedua, record ketiga. Sekali insert 3 record. Nah, secara logika, jika execute non-query ini dijalankan, status ini bernilai. Nah, kita coba lihat. Saya jalankan. Saya klik insert, berhasil. Statusnya bernilai 3. 3 record sekaligus berhasil disisipkan. Kita coba lihat di database-nya. 3 record berhasil disisipkan. Ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Update barang, set nama, dan harga. Nama ini saya hapus. Saya hanya set harga dan tanpa ada kriterianya. Misalnya di sini saya set menjadi 23.450. Update barang, set harga. Artinya apa? Semua record ini harganya akan diubah menjadi satu nilai yang sama karena tidak ada kriteria. Sehingga semua record, 3 record, akan berubah harganya menjadi nilai yang sama. Nah, kita coba lihat. Insert. 3. Berhasil.
Karena ada 3 record di dalam tabel, dan 3 record semuanya akan diubah harganya menjadi nilai ini. Nah, kita cek, benar nggak? Nah, sama. Ya. Nah, itu gambaran umum dari penggunaan insert, update, dan delete. Nah, jadi kalau di dalam lecture note ada disediakan satu contoh sederhana bagaimana kita mengkombinasikan nilai-nilai yang ingin kita hapus ke dalam tabel melalui objek-objek kontrol yang sudah tersedia, misalnya textbox, next textbox, memory up down, dan sebagainya. Nah, cara mengkombinasinya bisa Anda lihat di lecture note. Oke. Nah, kita lanjut. Setelah insert, update, dan delete, sekarang bagaimana kita menyajikan data dengan menggunakan select. Nah, saya akan menambahkan satu form yang kedua. Oke, form 2, di mana form 2 ini berdiri sendiri ya, jadi tidak ada keterkaitan dengan form 1. Saya ubah dulu formnya. Oke, tunggu bentar ya. Ya. Kemudian saya masuk ke bagian view code. Connection stringnya saya gandakan. Saya kopikan kemari. Kemudian saya tambahkan using system.data.sql client. Kemudian saya deklarasikan SQL connection-nya serta SQL comment. Ya. Nah, setelah itu startup project-nya saya ganti menjadi form 2. Jadi begitu dijalankan, akan jalankanlah form 2. Ya. Oke. Nah, apa yang ada di dalam form 2 ini? Misalnya, di dalam form 2 saya sediakan satu tombol. Ini untuk select. Kemudian saya sediakan satu list box. Nah, saya tempatkan di bawah aja. Agak lebar. Oke. Nah, saya masuk select. Nah, di dalam select ini, saya akan mengambil semua record dari tabel barang, berarti 3 record ini dari tabel barang, dan 3 record ini akan ditampilkan ke box di bawahnya. Ya, oke. Nah, kita langsung aja. Saya masukkan cmd sama dengan new SQL comment. Ambil semua record dari tabel barang, di mana SQL comment ini akan dieksekusi dengan menggunakan connection string yang ini. Nah, setelah itu saya nyatakan cmd.execute reader. Nah, ini dia, execute reader. Nah, untuk execute reader, ya, nilai kembaliannya berupa record. Kalau ada insert, update, dan delete, nilai kembaliannya nih, hasil eksekusi ini, dia mengembalikan berupa integer. Nah, kalau execute reader digunakan khusus untuk mengeksekusi perintah select, nilai kembaliannya tidak bisa berupa integer. Nah, di sini dia harus berupa SQL data reader. Nah, misalnya di sini adalah hasil. Ya. Nah, kita akan coba dulu menampilkan this.text sama dengan hasil.hasrow toString. Nah, dia akan mengecek apakah ada recordnya atau tidak. Saya jalankan. Nah,
saya klik select, di atasnya mengembalikan true, artinya ada recordnya. Ya. Nah, kalau misalnya saya memasukkan select bintang from barang where kode itu sama dengan 999. Nah, ada nggak kode yang 999? Ada. Harusnya di sini tidak ada record. Nah, kita coba. Apakah dia akan mengembalikan true atau tidak? Select false. Nah, artinya tidak ada record yang dikembalikan. Oke, nah saya kembali lagi. Ambil semua record dari tabel barang. Ya. Nah, jika hasil escrow, kalau ada recordnya, barulah lakukan perulangan while hasil read. Oke. Nah, di sini akan dilakukan baca. Ya. Jika ada record, maka lakukan perulangan untuk hasil .read. Nah, apa yang dimaksud dengan hasil .read ini? Method .read ini. Saat sudah dieksekusi hasil query ini, hasil eksekusi ini akan mengembalikan record ke variabel hasil, yakni SQL data reader. Nah, kalau dari query ini, dia akan mengembalikan 3 record, yakni record ini, 3 record ini. Karena ada record, maka lakukanlah perulangan while hasil.read. Hasil.read, read jika dibaca pertama kali. Read dibaca 1 kali, maka dibaca adalah record pertama. Jika dibaca lagi read, lanjut, otomatis dia akan membaca record kedua. Jika dibaca lagi read yang ketiga, maka dibacalah record yang ketiga. Sampai dengan tidak ada lagi record yang bisa dibaca, barulah dia akan mengembalikan nilai false dan menghentikan perulangan ini. Setiap perulangan, nah, di sini akan saya cetak nilainya ke dalam variabel, ke dalam list box. Ya. Nah, untuk menggunakan list box ini, saya akan diperbantukan dengan satu variabel baris, ya, untuk tipe string. Nah, setelah itu, di sini setiap perulangan, salah awal. Nah, setiap perulangan baris ini saya nyatakan kosong dulu. Ya, atau mungkin bisa dengan secara langsung aja ya. Baris sama dengan saya mengambil hasil get. Nah, ini banyak pilihannya. Saya akan membaca, kan read pertama kali ya, maka terbaca adalah record pertama. Dari record pertama ini, saya akan membaca kode. Nah, setiap kolom, setiap field, ini memiliki indeksnya. Field yang pertama itu adalah indeks 0, ini indeks 1, dan ini adalah indeks 2. Jadi kalau saya baca untuk field yang pertama, ini adalah indeks 0, kode. Dan kode ini dia adalah bertipe string, varchar. Maka yang harus saya tuliskan di sini adalah .get string. String dari 0. String. Jadi saya baca record pertama, field pertama, yakni kode, dan saya simpan ke baris. Baru kemudian saya konketkan. Baris sama dengan string.concat, penggabungan string. Nah, saya gabung dari baris yang sebelumnya, saya konketkan dengan satu strip, lalu saya konketkan lagi, saya baca field yang kedua, yakni nama. Ya, record pertama untuk field nama, yakni akan diambil gula. Nama memiliki indeks field 1, dan dia adalah bertipe string. Maka hasil .get string 1.toString. Ya, oke.
kurang 1 kurung. Nah, ada lagi baris sama dengan string dot concat, baris lagi digabungkan string dengan strip. Nah, kita akan membaca field yang ketiga, yakni harga. Nah, harga ini dia berada di field ketiga dan indeksnya adalah 2. Tipenya adalah integer. Maka hasil get in 32, integer kan? Dari kolom atau field indeks 2 dot strip. Setelah itu list box 1 dot items dot add baris. Oke, nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini dia record pertama, kedua, dan ketiga. Jadi perulangan rate ini akan diulang, perulangan ini sebanyak 3 kali. Rate yang pertama dibacalah record pertama, rate yang kedua dibacalah record kedua, dan rate yang ketiga dibacalah record yang ketiga. Sampai dengan tidak ada record, maka perulangan ini selesai. Nah, ini adalah contoh simple dari penggunaan komen terhadap perintah insert, update, delete, dan select.